Oke, jadi seperti judul video kita hari ini, yaitu resiko gagal bayar di EasyCash. Ya, ini pinjol yang selalu meresahkan, selalu yang membuat orang ketakutan, ini segala macam. Orang kan bingung gitu, ini benaran di OJK atau tidak, atau terdaftar, terverifikasi atau kayak mana ya. Dan ini sebenarnya yang mau kita bahas hari ini, seperti apa sih ancamannya gitu loh, sehingga orang-orang ketakutan banget, cemas banget ketika mendengar ini EasyCash, ini gimana, pokoknya orang-orang serba cemas, takut, panik, stres, dan semuanya itu bercampur aduk dalam pikiran mereka. Dan ini yang mau kita bahas hari ini ya. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk bahas video ini, bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini makin berkembang lagi, saya makin semangat lagi memberikan solusi dan motivasi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport, yang selalu setia dengan channel Solusi Utang. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya berharap apa yang Anda cari di channel ini, atau sebuah solusi ataupun mencari titik temu dari permasalahan Anda, semoga Anda temukan di sini ya. Oke, jadi seperti judul video kita, yaitu risiko gagal bayar di EasyCash. Karena ini banyak banget yang bertanya ke saya, "Bang, bahas EasyCash bang, bahas ada kami bang, bahas ini bang, bahas itu bang." Saya coba gitu loh untuk bahas yang ukurannya hari ini. Rencananya sih saya mau bahas ada kami ya, tapi esok hari saya akan bahas ada kami, saya akan bahas uang mi. Dan teman-teman semuanya yang ada pernah Anda diancam oleh uang mi, ada kami, ataupun yang lain dari aplikasi itu, silahkan Anda chat tim saya, nanti tim saya akan men-sharing itu, kirimkan screenshotnya seperti apa ancamannya. Nanti kami akan nilai, silahkan Anda ambil nomor yang ada di deskripsi. Atau Anda juga bisa isi di kolom komentar seperti apa sih penagihan dari EasyCash, ataupun ada kami, ataupun uang mi, ataupun yang lainnya seperti apa, Anda boleh isi di kolom komentar ya. Jadi gini, ini karena sudah banyak ya, baik dari WA, dari Instagram, dari tim saya, ini sudah banyak banget tentang EasyCash ini. Kita juga heran ya di sini ya. Ini yang pertama, ini saya juga menemukan di sini kayak gini. EasyCash, Anda boleh lihat di sini ya, saya munculkan di sini. Anda sudah melewati batas periode perjanjian elektronik yang telah disepakati di awal pengajuan. Kami tunggu itikat baik Anda sebelum kami melibatkan kontak darurat dan kontak kerja Anda untuk bantu konfirmasi keberadaan serta bantu reminder pembayaran. Mohon jangan blokir kami karena bisa menjadi bumerang buat Anda. Bila sampai dengan hari ini pukul 12.00, waduh, aku jumpain tanggal lagi nih, jumpai jam lagi nih ya, kami belum menerima pembayaran Anda juga, dengan sangat menyesal kami tidak akan menghentikan proses penelponan ke kontak darurat ataupun tempat kerja Anda. Wow, seru ya, dengan sangat menyesal dia tidak akan menghentikan telepon, proses penelponan ke kontak darurat ataupun tempat kerja Anda ya. Oke. Di bawahnya masih ada ini, Pak atau Ibu, kalau Anda niat menghindar dari tagihan, Anda salah. Sampai kapanpun tagihan akan tetap ditagih. Coba Anda baca hukum membayar hutang, itu hukumnya wajib. Sampai kapanpun Anda menghindar, hutang tetap. Oke, saya cari kelanjutannya ya. Sampai kapanpun Anda menghindar, utang tetap utang. Anda sengaja menunda pembayaran seperti ini akan jadi masalah buat Anda sendiri. Ingat, kami terdaftar di OJK. Ingat, kami terdaftar di OJK. Ini ingat ya, ingat, dia terdaftar di OJK. Ternyata belum terverifikasi ya, baru terdaftar di OJK. Kami akan menjalankan sistem kami untuk menindaklanjuti data Anda. Bayarkan tagihan EasyCash Anda hari ini sebelum kami kirimkan kolektor lapangan. Oke, kita cari lagi apa kelanjutannya di balik ini. Tidak ada lagi. Oh, ada ini. Gimana pembayarannya? Baik diminta seperti ini, maunya ditagih ke tempat kerja baru bayar. Mana Pak Bos, 393.600 nggak bisa bayar. Oke, kita kupas ya, satu persatu kita kupas. Yang baru menonton silahkan di like dan di share dulu. EasyCash ini dia terdaftar di OJK atau sudah mengantongi izin OJK, tapi sangat kita sayangkan ya, saya sangat menyayangkan hal ini terjadi. Kenapa? Karena ini ada ancaman dan tekanan di sini ya. Di mana tekanannya? Di sini. Mohon jangan blokir kami karena bisa menjadi bumerang buat Anda. Bumerang apa yang dia maksud?
Bumerang penyebaran data, bumerang penelponan kontak, bumerang apa yang dia maksud di sini, ya. Habis itu tekanannya hampir sama. Kenapa setiap DC itu selalu menetapkan jam berikutnya gitu loh. Ya, contohnya ini. Bila sampai dengan hari ini pukul 12.00 kami tidak menerima pembayaran Anda juga, dengan sangat menyesal tidak akan menghentikan. Ini dengan sangat menyesal dia tidak akan menghentikan proses penelponan ke kontak darurat ataupun tempat kerja. Berarti dia akan menelpon kita setiap hari dan setiap hari. Ya, ini cuma itu. Di sini dia tuliskan cuma itu. Ya. Dan saya herankan kenapa orang-orang ketika mendapatkan chatan seperti ini, misalnya EasyCash, Anda sudah melewati batas periode perjanjian elektronik. Kenapa Anda tidak cerna dulu setiap kata-kata yang ada? Apa sih sebenarnya yang harus Anda takutkan? Apa sebenarnya yang harus Anda cemaskan? Kalau menurut saya di sini tidak ada yang pantas untuk Anda takuti dan tidak ada yang pantas untuk Anda cemaskan. EasyCash hampir sama dengan aplikasi lainnya. Juga tetap mengancam, juga tetap menekan, juga tetap mempatokkan waktu gitu loh. Ya. Tapi ini ada yang menarik. Dia minta di bawah ini, tolong Anda baca hukum membayar hutang. Ya, hukum membayar hutang yang mereka suruh baca ini tentang ketetapan undang-undangnya atau hukum di dalam Islamnya. Ya. Kalau Anda menemukan chatan seperti ini, coba tanyakan dulu hukum membayar hutang yang Anda tanyakan ini tentang Islam atau tentang undang-undangnya gitu loh. Coba ditanyakan dulu biar lebih detail. Ya. Kalau hukumnya tentang Islam, membayar hutang itu wajib. Menagih hutang itu wajib, tapi ada tapinya. Ya. Kan debt collector selalu bilang itu hutang dibawa mati. Hutang dibawa mati. Tengok dulu hutangnya seperti apa. Ya. Menagih hutang itu juga wajib. Ya. Tapi juga ada batasnya. Kalau orang sudah menyatakan tidak mampu, dia sudah tidak ada lagi uang buat membayar, menagih hutang haram. Ya, kepada orang yang sudah tidak mampu. Kalau nggak percaya silahkan cari dalilnya di Google. Kalau nggak percaya Anda tanyakan sama ahli agama Anda, ustadz ataupun apa gitu. Anda tanyakan ke situ. Kalau dibaca secara syariat Islam. Ya, karena kan saya perhatikan DC ini bukan hebat dari segi undang-undang, tapi juga hebat dari segi agama gitu loh. Ya, memang iya hutang dibawa mati memang. Ya, contohnya hutang sama Tuhan kita tidak laksanakan, kita bawa sampai mati, kita pertanggungjawabkan di kubur nanti. Hutang di dunia tentang hutang uang, hampir semua manusia yang ada di dunia ini pernah berhutang. Ya, apakah kita wajib menagih hutang? Wajib menagih hutang bagi mereka yang mampu untuk bayar hutang. Bagi mereka yang tidak mampu untuk bayar hutang, haram Anda untuk menagih hutang gitu loh. Anda kalau nggak percaya silahkan cari deliknya dan dalilnya di situ. Anda tanya sama ahli agama Anda. Ya, ini kan DC kan terkadang asalan. Hukum membayar hutang, hukumnya wajib. Ya memang benar, tapi kita harus lihat kondisi orangnya dulu. Orang yang wajib untuk membayar hutang ini seperti apa? Ya, boleh. Jangan sampai hutang dibawa mati, belum tentu. Ya, belum tentu dia mati miskin. Mana tahu ada rezekinya nanti dan suatu saat dia ingin menyelesaikan hutangnya, dia bingung menghubungi Anda kemana. Anda boleh pergi ke ahli agama Anda masing-masing atau Anda sedekahkan atas dasar nawaitu Anda membayar hutang di masa lalu. Boleh tanya sama ustadz atau sama siapa aja yang Anda tanya yang mengerti akan segi agama. Silahkan. Ya, tanyakan bagaimana saya punya hutang sama orang lain tapi saya tidak bisa mengkontak dia lagi. Saya tidak tahu lagi di mana dia, sudah tidak tahu lagi di mana tinggalnya. Gimana caranya saya menyelesaikan hutang? Pasti akan ada jalan lainnya. Makanya saya bilangin, debt collector ini terkadang argumentasinya asal jadi. Dan debitur malah menangkap sinyal itu dengan baik. Untuk apa? Untuk menakut-nakuti diri dia. Ya, apalagi sejenis EasyCash ini. Ini coba Anda baca hukum membayar hutang, itu hukumnya wajib sampai kapanpun Anda menghindar hutang tetap hutang. Anda sengaja menunda pembayaran seperti ini akan menjadi masalah buat Anda sendiri. Ingat, kami terdaftar OJK. Emang kalau terdaftar OJK masalah apa gitu loh. Ya. OJK selama ini cuman pilih-pilih. OJK tidak menindai tentang pinjol tapi menindai tentang debitur. Ya. Gimana itu ceritanya? Ini jelas, ini fakta bahwa ini ditekan, orang banyak ditekan, ribuan orang ditekan oleh pinjaman online. Tapi giliran mereka mengadu, OJK tidak menerima.
Sekarang para pinjaman online memanfaatkan kekuatan OJK untuk apa? Untuk menakut-nakuti mereka yang berhutang. Mana ini sebenarnya? Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau Anda mendapatkan suatu ancaman yang seperti ini, Anda boleh lihat di samping sini. Anda mendapat ancaman seperti ini, saya sarankan stop pembayaran secara online. Ini stop pembayaran secara online, jangan pernah Anda lakukan lagi. Bukan berarti kita tidak mau mentransfer uangnya, tapi jangan Anda ikuti karena Anda akan dimanfaatkan di sini. Ya, sudah banyak yang melakukan dan sudah banyak yang kena tipu. Jadi gimana caranya, Bang? Kalau Anda mempunyai uang, minta mereka untuk datang, habis itu pertanyakan tentang masalah yang mereka ancam dan yang mereka tekan. Ya, kapan perlu Anda suruh bacakan debt collector itu tentang wajib membayar hutang itu berdasarkan hukum yang berlaku apa, undang-undangnya. Kita pertanyakan di situ. Jangan hebat mereka berargumentasi melalui chat. Secara langsung kita juga pertanyakan gitu loh. Misalnya mereka pernah mengancam Anda dengan pasal 1243. Oke, kita bahas. Ketika kita berjumpa dengan mereka, kita bahas 1243 ini deliknya seperti apa. 1244 ini deliknya seperti apa gitu. Kenapa saya bisa dikaitkan ke situ? Ini undang-undang ini kuatnya buat siapa? Buat kreditur atau debetur? Ya. Membantu debetur atau membantu kreditur. Pertanyakan delik itu sama mereka sampai mereka stres sendiri menghadapi Anda gitu. Ya. Supaya apa? Supaya mereka tidak asalan memainkan undang-undang dan pasal. Ya. Ini kan seakan ini sudah jadi permainan bagi mereka gitu loh. Kayak pasal 372, 378 itu seakan senjata banget bagi mereka untuk menakut-nakuti orang yang di bawah gitu loh. Ya. Iya, kalau orang ini pernah jumpa dengan solusi hutang, pernah jumpa dengan Medibroni, oke, dia nggak takut lagi dengan pasal-pasal yang mereka terapkan itu karena memang nggak ngaruh sama sekali. Gimana kalau tidak menemukan channel ini? Ya. Dan mereka menemukan channel yang banyak lagi di YouTube yang tidak mampu menjelaskan kayak mana caranya, sementara otak orang ini panik gitu loh. Saya nggak tahu itu kayak mana, apa yang akan terjadi ke depannya saya juga nggak tahu. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, jangan panik, jangan stres. Apapun itu ancaman dari DC, tidak terlepas bahwa mereka adalah penagih hutang. Ya, tadi kan sudah saya bilangkan juga, menagih hutang memang wajib, membayar hutang juga wajib, tapi harus lihat dulu orang ditagih mampu apa tidak. Ya. Tapi kalau orang itu mampu, berkecukupan ini segala macam, wajib Anda lakukanlah. Silahkan, saya mengizinkan itu. Tapi kalau orang itu sudah tidak menyatakan sudah tidak mampu, sudah tidak sanggup, buat makan aja sudah susah, haram Anda menagih utang ke situ. Ya, kalau kita baca ke syariat agamanya. Tapi apakah benar debt collector ini benar-benar paham akan agama ini? Saya rasa nggak paham. Kalau memang mereka paham, mungkin pekerjaan mereka bukan penagih hutang. Ya, kalau mereka benar-benar paham, mungkin mereka tidak bekerja di perbankan karena itu riba kan. Saya yakin Anda tidak begitu paham. Jadi hanya memaham-mahamkan, bukan paham. Jadi orang yang tahu nama dengan orang yang tahu benda ini beda gitu loh. Ya, tahu nama Medibroni tapi tidak tahu bentuk Medibroni itu beda. Dua pengetahuan yang bertikai gitu loh ya. Jangan sampai Anda cuman dia nyebutkan ini tentang undang-undang, belum tentu juga dia tahu fatal undang-undang itu seperti apa gitu loh, ya. Sama kayak tadi saya sebutkan, dia tahu Medibroni, belum tentu dia tahu bentuk Medibroni seperti apa gitu loh, ya. Jadi orang kawas itu berbeda. Orang yang tahu nama sama orang yang tahu benda itu berbeda. Tapi biasanya DC cuman tahu nama tapi tidak tahu bendanya seperti apa. Mereka cuma menyebutkan tapi tidak paham artinya apa gitu loh, ya. Dan saya berharap buat teman-teman semuanya tidak ada yang ketakutan, tidak ada yang kecemasan. Karena yakinlah DC itu nggak ada, minim banget itu. Dari pemikirannya minim banget gitu. Jadi Anda jangan terbawa suasana. Bawa senyum aja, bawa abaikan aja. Ini mereka mungkin dah lelah, mungkin sudah capek, mungkin sudah begana begini, mungkin sudah tekanan hidup atau tekanan supervisor, tekanan dari SPP dan lain sebagainya gitu loh. Ya. Jadi buat Anda yang terjebak di EasyCash, Anda mendapatkan ancaman dan tekanan, stop membayar online, lanjutkan bayar offline. Bukan berarti kita tidak bayar hutang, kumpulkan uang Anda, minta DC-nya untuk datang. Ya, berhentilah melakukan pembayaran secara online karena itu akan modus penipuan berikutnya. Karena sudah banyak orang yang ditipu gara-gara selalu membayar via online. Ya, ini Anda harus ingat, jangan Anda paksakan untuk membayar secara online, bayarlah secara offline, secara langsung. Tanyakan di mana kantornya, adakah petugas lapangan yang mau menjemput agen, silahkan saya di rumah dan di alamat. Ya, kalau mereka maki-maki dulu Anda jemput uang nih segala macam, saya tidak peduli dulu, saya tidak terima alasan Anda, saya tidak peduli dengan alasan Anda bagaimana,
Kalau memang Anda butuh tagihan jemput ke rumah saya sesuai alamat, silahkan DC Anda datang, saya mau berargumentasi dengan debt collector Anda. Ya. Ini mungkin cuma itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi sama tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Atau Anda juga mau japri pribadi dengan saya juga boleh, silahkan di Instagram saya @medibroni. Silahkan Anda lihat di layar ini, pasti ada gitu loh ya. Yang penting Anda support terus channel ini, support terus channel Solusi Utang, supaya saya makin semangat lagi, tim saya juga semangat lagi memberikan solusi dan motivasi buat Anda semuanya, menjawab dari pertanyaan Anda semuanya. Walaupun mereka agak slow respon itu bukan berarti mereka ele-elean atau mereka malas-malasan, tidak, tapi karena banyaknya orang yang konsultasi dan diskusi di situ. Ya, terkadang Anda sudah caci maki mereka, Anda sudah buru-buru ini segala macam, kirim P udah kayak debt collector. Setan Anda itu tenggelam dalam itu, ya. Karena biasanya tim itu menjawab dari bawah ke atas. Jadi jarang terjadi mereka menjawab dari atas ke bawah. Jadi Anda harap maklumin soal itu ya. Dan saya berharapnya semoga kedepannya teman-teman semua itu terbebas dari pinjaman online, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medibroni. Wassalam.